warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Sema iyo sinumuru Iyaya Sefira yang pangaridu kasirasai ino ngoni muri pomaku udara sepomaku rasai. Insya Allah ngoni muri toma saat romoi ngoni pomaku dahe simoi pomaku dahe sekiki amoi. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam ini kita kembali untuk melanjutkan acara kita, yaitu sudah beberapa kali saya sampaikan bagaimana mekanisme tata cara memandikan mayat atau fardu kifayah dan bagaimana mensyaratkan jenazah, bagaimana menguburkan jenazah, dan insya Allah malam ini saya akan bercerita kepada orang semua bahwa bikin apa kong orang mati mesti salat, orang mati mesti mandikan, karena jasad atau apa arti jenazah atau jasad manusia yang sudah mati itu dan disalatkan lagi. Yang lalu sudah saya sampaikan bahwa menurut adat kita di sini bahwa persoalan fardu kifayah tidak terbatas pada setelah jenazah itu dikuburkan. Oleh karena itu, kebiasaan untuk melaksanakan takziah atau di sini lazimnya disebut dina itu sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah biasa melaksanakan kifayah. Saya mulai bawa tahlil di 30 tahun yang lalu. Hari ini persoalan dina atau tahlil di kalangan ketorang orang Ternate ini mungkin dianggap sebuah seremonial, sebuah kebiasaan. Oleh karena itu malam ini, karena dengan kebiasaan kita dan jangan sampai di kemudian anak-anak kita sudah tidak memahami apa arti dan makna daripada jasad itu, sehingga pada generasi saya ini, generasi selanjutnya saudara pakai tahlil atau ta'ziyah.
saya di sini pada saat kita orang bercerita ini, saya tidak ambil kebolehan, saya tidak mendahului kebijakan, keputusan dan ijtihad ulama maupun berlain pendapat dengan madhab. Tapi yang kita perlu ketahui di sini, jamaah insyaallah yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa apa saja yang kita laksanakan yang menyangkut dengan fardu kifayah yang dilaksanakan oleh kebiasaan adat di Ternate ini ialah muncul daripada ilmu orang-orang tua di sini yang berdasarkan dengan tasawuf atau ma'rifat orang Ternate. Sehingga setelah jenazah orang tua kita dikuburkan, harus kita laksanakan upacara atau bina 1 malam sampai ke hari ke-11. Hari itu istilah orang di sini kasih keluar tanpa, itu mempunyai arti yang keluar dari pandangan ma'rifat sesuai dengan filsafat atau dola bololo orang Ternate. Jadi saya bukan menyampaikan dasar dari para bobato di Kadato di adat, bukan juga berdasarkan penetapan para ulama yang lain atau pendapat madhab, tetapi sudah menjadi kebiasaan karena memang saya sudah selalu melaksanakan takziah. Ada orang bilang mati saja pun bikin dina, bikin guru-guru orang mati, orang yang keluarga yang ditinggalkan, orang sedang duka dong datang bikin rugi tuan rumah. Malam ini saya kasih tahu ke orang semua bahwa jenazah itu, jasad itu adalah jasad manusia. Jasad itu bagian daripada rahasia. Jasad itu dia oleh ulama tasawuf Ternate menyebut dengan nurullah. Sehingga orang pakai dola bololo orang Ternate bilang, kalau ngai itera ginoti ke sorotika bologasa. Artinya diarahkan, disampaikan kepada manusia supaya mengenal jasadnya, bahwa jasad dan roh itu keduanya mulanya tak ada.
kemudian dia ada. Yang namanya manusia itu apakah jasad atau ruh? Kalau roh, ya biar jasad dia hancur. Tapi roh nanti tinggal di mana? Dan siapa tahu roh? Siapa lihat roh? Maka orang tua-tua di Ternate bilang, tasawuf Ternate bilang, asal jasad dari Nurullah dan asal roh dari Nur Muhammad. Kalau kita ini tahu dengan penjelasan agama kita bahwa manusia itu asal dari Adam. Terus Adam itu mirip orang apa? Arab. Adam mirip orang Arab? Atau Adam mirip orang Afrika? Atau Adam mirip orang Eropa atau Indonesia? Pengenalan tentang Adam oleh orang tasawuf Ternate bilang, ana abu al jasadu, saya bapak dari semua jasad. Nah, oleh karena itu pelaksanaan orang tua-tua atau tasawuf Ternate mencari tentang hakikat ketuhanan melalui jasad. Kalau Allah menciptakan Adam dari tanah, saya bilang tadi saya tidak pendekatan kajian Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau Adam itu diciptakan dari tanah, lalu Isa diciptakan dari Maryam, lah orang manusia diciptakan dari apa? Penjelasan agama bahwa manusia itu asal dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin dan seterusnya sampai pada fatabarakallahu ahsanul halikin. Allah cipta Adam di satu sisi, cipta Isa di satu sisi, dan cipta manusia di sisi yang lain. Oleh karena itu manusia diciptakan dari tahapan, dari tin, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian daging, kemudian tulang dibungkus dengan daging, dan pada akhirnya Allah puji proses penciptaannya sendiri. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
bahwa sesungguhnya proses kejadian manusia yang sesempurnanya, yang setakwimnya. Nah, dengan sesempurnanya, dengan sebaik-baik bentuknya dan dengan sesempurnanya itulah sehingga orang tua-tua di sini melaksanakan takziah atau dina penghormatan kepada kejadian itu melalui tahapan-tahapan yang di sini disebut dengan dina 1 malam sampai ke 11 hari. Dina itu tara ada dina kecil, dina besar, atau dina sedang. Tetapi melalui jenjang proses. Nah, oleh karena itu sebelum orang tua-tua di Ternate menerima para ulama yang kedatangan dari sana, orang-orang Ternate sudah punya penghormatan dan sudah biasa bikin dina. Dari mana orang-orang Ternate bikin itu? Karena orang Ternate punya keyakinan orang Ternate yang disebut dengan Jou Sefangare. Keyakinan peradaban orang-orang Ternate sebelum para ulama datangkan itu, yang sebut dengan Islam. Orang Ternate punya peradaban yang namanya Jou Sefangare. Jou Sefangare oleh orang-orang Ternate, Jou itu, Jou hanya diarahkan kepada Tuhan. Jadi kalau sudah ada agama, sudah ada Islam, maka Jou diarahkan kepada Tuhan, yaitu Allah, dan bahasa Jou harus dengan sambungan kata Rasulullah. Kalau Jou boleh bilang Sultan. Jou ada penyebutan Jou karena ada Kolano. Jadi Jou Allah Ta'ala, Jou Rasulullah, Jou Kolano. Keyakinan atau pegangan orang-orang Ternate itu didasari oleh Jou Sefangare itu. Jou Sefangare apa dasar Jou Sefangare? Karena orang Ternate sudah mencari hakikat ketuhanan. Dalam filsafat bahasa atau dolo-bololo bahasa Ternate bilang begini, Toma ua sehang moju, koga idadi sosira. Toma diarahkan kepada suatu ruang atau suatu tempat. Hang Toma ua, suatu tempat yang tidak ada. Hang bolong, moju lebe belum, suatu tempat yang tidak ada dan tidak ada, belum dan sebelumnya. Ditanyakan koga idadi sosira, apa jadi kamuka? Karena dapat kepastian, tanpa ada kepastian tidak mungkin ada jawaban. Maka jawaban dari pertanyaan tadi,
dijawab dengan dolo-bololo atau filsafat atau tasawuf orang Ternate dengan kalimat Toma Limau, suatu tempat yang tinggi, gapi tinggi, matubu lebih tinggi. Jadi suatu tempat tinggi, tinggi dan tertinggi, jauh sefangare, jauh Tuhan, fangare saya. Jadi Tuhan dan saya. Kalimat Tuhan dan saya itu karena sudah ada fowaro madiahi. Fowaro artinya sudah mengetahui, madiahi adalah kepastian. Jadi mengetahui kepastian, so tahu yang pasti. Kalau so tahu berarti kenal. Kalimat jauh sefangare itulah yang menjadi pegangan bagi orang-orang Ternate. Saya di sini tidak bermaksud untuk mengkolaborasi pengertian ulama agama, tetapi nanti akan dia terkolaborasi. Dia cocok kata rada karena semua agama-agama apa saja masuk untuk mengkolaborasi tidak cocok, terkecuali Islam. Melalui pandangan dan filsafat Ternate ini kita lihat munculnya Islam sebagai iman dan ketentuan pegangan orang-orang Ternate. Banyak sejarah dan ustadz, kemudian ulama telah menulis sejarah bahwa Islam memulai di Goa. Orang bicara memahami, mengetahui ketika Rasulullah di definitif atau jadi Nabi saat di Goa. Menurut pandangan tasawuf Ternate, andai kata kita tidak memahami Goa dan meletakkan Goa pada proporsinya, maka Goa di Jabal Nur di sana dan Goa di sini, Goa Seli, Goa banyak ini apa bedanya? Oleh karena itu saat Muhammad Rasulullah SAW di Goa sudah menunjukkan jauh sefangare. Kalau tidak mendapatkan fawaro madiahi tentang Rasulullah di Goa, orang yang tersekolah agama ini akan bisa kelabakan. Rasulullah masuk di Goa. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kalimat Allah tadi bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Nuh dalam Al-Quran sudah tahu Allah. Bismillah majraha wa mursaha. Sulaiman pernah mengirim surat kepada Ratu Balqis. Ya Balqis, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hai Balqis, berimanlah kepada Tuhan Muhammad, yaitu Tuhan yang bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah menampakkan namanya kepada nabi-nabi jauh sebelum Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah ada di Goa, Rasulullah tidak ketemu Allah.